Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat,
dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian, mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan dari 2 Timotius 2. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, bagaimana orang bisa menjadi kuat oleh kasih karunia? Kasih karunia adalah kemurahan hati Tuhan. Seperti kita telah diselamatkan, itu juga oleh karena kasih karunia Tuhan. Efesus 2 ayat 8-9. Oleh karena itu kita hendaknya hidup oleh kasih karunia itu. Ini berarti kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan kuasanya, dan bukan berusaha hidup bagi Kristus dengan kekuatan kita sendiri. Sebab itu mari terima dan gunakan kuasa Tuhan. Ia akan memberi kita kekuatan untuk mampu melakukan seluruh kehendaknya. Di ayat 2 diajarkan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jika gereja konsisten melakukan pendalaman Alkitab dengan benar atau mengikuti nasihat 2 Timotius 2 ini dengan konsisten, maka gereja akan bertumbuh ketika orang-orang percaya bisa atau mampu mengajar orang lain. Jadi setiap murid Tuhan Yesus atau orang-orang Kristen perlu diperlengkapi untuk mampu menyebarkan, mengajarkan iman kita kepada banyak orang. Supaya orang-orang baru percaya itu juga belajar dan sanggup memuridkan orang-orang lain. Tercatat juga di dalam Efesus 4 ayat 12. Di dalam ayat 3 kita belajar, ketika kita menderita demi Injil, marilah kita dengan berani berkomitmen bersedia untuk meninggalkan kenikmatan duniawi demi melayani Tuhan. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ibrani 12 ayat 1. Saat itu ketika Timotius memberitakan Injil dan mengajar, Timotius harus menghadapi penderitaan. Tetapi Rasul Paulus mendorong dia untuk bertahan dengan setia. Paulus membandingkan hal itu dengan prajurit, dengan olahragawan, dengan petani yang harus mendisiplinkan diri, bersedia berkorban demi meraih hasil yang diinginkan. Jadi saudara, kita harus terus maju meskipun mengalami banyak penderitaan karena hidup dalam kebenaran, karena memberitakan Injil. Mari kita ingat, bayangkan, fokus kepada kemenangan dan harapan besar yang Tuhan sediakan, yaitu hidup mempermuliakan Tuhan, hidup memenangkan orang-orang bagi Kristus, dan akhirnya kelak kita akan hidup kekal bergembira bersama Tuhan. Di ayat 7, Paulus menyuruh Timotius mengingat perkataannya, nasihatnya. Maka Tuhan akan memberi Timotius pengertian. Tuhan berbicara melalui Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab, kita harus minta kepada Tuhan menyatakan kebenarannya, supaya kita dapat menerapkan kebenaran itu dalam hidup kita sehari-hari. Jadi saudara, yang dimaksudkan merenungkan firman Tuhan itu membaca atau mendengar firman setiap hari, memikirkannya, dan memiliki pengertian yang benar, lalu melaksanakannya dalam kehidupan. Di ayat 8 ditulis mengenai guru-guru palsu yang merupakan masalah di
kota Efesus yang dilayani oleh Timotius yang muda itu. Guru palsu mengajarkan ajaran sesat, pandangan yang tidak benar tentang Yesus Kristus. Pada zaman itu, banyak orang menyatakan bahwa Kristus itu bersifat ilahi tapi tidak bersifat manusiawi, atau Yesus itu Tuhan tetapi bukan manusia. Sebaliknya sekarang zaman ini kita sering mendengar pendapat bahwa Yesus itu bersifat manusiawi tapi tidak bersifat ilahi, atau Yesus itu manusia biasa, dia bukan Tuhan. Jadi dua pandangan itu salah besar. Rasul Paulus dengan tegas menyatakan bahwa Yesus Kristus sepenuhnya manusia karena dia keturunan Daud, dan dia sepenuhnya adalah Tuhan karena ia bangkit dari orang mati. Ini adalah pelajaran atau doktrin mendasar yang sangat penting bagi semua orang yang mengaku Kristen. Mari kita lihat ayat 9. Saat itu Paulus sedang dibelenggu dalam penjara karena Injil yang dia beritakan. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Ketika Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, dia membuat marah orang-orang Yahudi yang telah menghukum dan menyalibkan Yesus. Sekalipun demikian, banyak orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus, tercatat dalam 1 Korintus 1 ayat 24. Dan Paulus membuat marah juga orang-orang Romawi yang menyembah kaisar sebagai dewa. Tetapi banyak orang di istana kaisar berbalik menjadi pengikut Kristus, tercatat dalam Filipi 4 ayat 22. Dan ketika Paulus mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah manusia, dia membuat marah orang Yunani, sebab mereka menganggap ketuhanan itu tercemar jika memiliki hubungan dengan kemanusiaan. Tetapi ternyata banyak juga orang Yunani yang menjadi percaya kepada Kristus, tercatat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 20 dan 21. Jadi saudara, kebenarannya adalah Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi dengan dua sifat yang jadi satu kesatuan. Tidak mudah untuk dimengerti dengan akal kita yang terbatas. Tetapi itu tidak membuat kebenaran ini menjadi salah. Sekalipun ada banyak perlawanan, penolakan, mari kita terus memberitakan tentang Injil Kristus selama masih ada kesempatan. Pasti ada orang yang akan mendengarkan dan berbalik percaya kepada Tuhan. Amin. Kita lanjutkan ayat 11 sampai 13. Ini mengenai sebuah nyanyian pujian yang dinyanyikan oleh gereja atau orang Kristen mula-mula. Tentang Tuhan setia kepada anak-anaknya. Sekalipun kita mungkin mengalami penderitaan hebat di dunia ini, Tuhan berjanji bahwa kelak kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Hal inilah, kebenaran inilah yang menghibur hati Rasul Paulus saat ia mengalami banyak penderitaan dan menjelang kematiannya. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita sedang mengalami masa-masa sulit? Jangan berpaling dari Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan. Dia menjanjikan masa depan yang indah, kekal bersama Dia. Tuhan Yesus setia. Dia akan tetap menyertai kita. Meskipun kita harus menanggung banyak sekali penderitaan. Meskipun kita kelihatannya sudah hampir kehabisan iman. Tapi Tuhan Yesus setia pada janjinya untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ayat 14 sampai 16, Paulus mendesak Timotius untuk mengingatkan orang percaya agar tidak berdebat mengenai hal-hal yang remeh, yang tidak penting, hal-hal yang kecil, ya, yang membingungkan, yang tidak berguna, bahkan yang berbahaya. Guru-guru palsu senang menimbulkan perselisihan dan perpecahan dengan ribut-ribut mengenai hal-hal yang kecil yang tak penting. Tercatat dalam 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 5.
Untuk kita bisa menjelaskan firman kebenaran secara tepat, kita harus belajar apa yang dikatakan firman Tuhan supaya kita benar-benar paham. Tuhan akan memeriksa pekerjaan apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Sebab itu mari kita membangun hidup setiap hari hanya hidup berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan mengajar kita bagaimana cara kita hidup dan untuk melayani Tuhan. Orang yang mengaku percaya kepada Kristus tetapi tidak hidup berdasarkan kebenaran firman akan mengalami rasa malu, penyesalan pada hari penghakiman Tuhan. Sebab itu mari kita menyelidiki firman Tuhan dengan rajin, konsisten mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mengerti, menyelidikinya, supaya kita hidup fokus kepada tujuan yang Tuhan berikan, yaitu hidup untuk mempermuliakan namanya dan jadi berkat bagi banyak orang. Janganlah kita membiarkan apapun menghalangi kita untuk hidup mempermuliakan namanya. Lihat saudara di ayat 17-18, Paulus telah menyerahkan Himenius kepada iblis karena dia selalu mengajar hal-hal yang sesat mengenai kebangkitan, dan ini merusak iman sebagian besar orang. Ayat 18 mengenai para pengajar palsu yang menyangkal adanya kebangkitan tubuh. Paulus dengan jelas dan tegas mengajarkan bahwa orang percaya kepada Kristus akan dibangkitkan setelah mereka mati, dan bahwa tubuh mereka seperti juga jiwa mereka akan hidup kekal bersama Kristus Yesus. Sebaliknya, para pengajar palsu menyangkal hal tersebut. Guru-guru palsu memutarbalikkan kebenaran, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Bila saya dan saudara hidup mengikuti kebenaran firman Tuhan, kita akan hidup menurut jalan Tuhan setiap hari. Ayat 20-21, Rasul Paulus mendesak Timotius untuk menjadi orang yang bisa dipakai Tuhan untuk maksud-maksud yang termulia. Ya, biarkanlah Tuhan memakai hidup saya dan saudara sebagai alatnya sesuai dengan kehendak-Nya. Bagaimana caranya? Setiap hari dekat kepadanya, menjaga hidup murni dari dosa, hidup kudus, sehingga tidak terhalang rencana Tuhan yang baik di dalam hidup kita. Mari kita selalu menjaga hubungan kita yang akrab dengan Tuhan dan selalu siap dipakai Tuhan kapan saja dan kemana saja dan apa saja. Kehendak Tuhan yang jadi di dalam hidup kita. Ayat 22 mengenai menjauhkan diri dari nafsu orang muda. Timotius adalah orang muda, secara fisik dia mengalami banyak godaan dan dia harus menjauhkan diri. Rasul Paulus memperingatkan Timotius untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang menimbulkan godaan, pikiran-pikiran yang jahat. Ya. Semua orang yang mengajarkan tentang kebenaran Tuhan diajarkan di ayat 23 sampai yang terakhir, harus mengajarkan dengan ramah, lemah lembut, sabar, dan sopan untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan itu. Mau mendengar pertanyaan-pertanyaan, mau memperlakukan orang dengan hormat, dan hindarilah perdebatan yang tidak berguna, yang kosong itu. Maka Tuhan akan memakai hidup saya dan saudara untuk menjadi orang-orang yang dapat mengajar banyak orang mengenal kebenaran yang hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan memberkati kita menjadi pelaku firman dan berbahagia. Amin.